Organisasi-organisasi perempuan di gereja sekarang sudah mulai dirintis bagaimana merubah supaya perempuan itu dalam situasi adat tidak tereliminasi mereka. Kalau ada bantuan, saya baru mau ke kegiatan, baru sudah tidak ada bantuan, ya sudah. Jadi sejauh mana kita juga terus menggiatkan mereka, ya kami juga dari tim penggerak PKK punya keterbatasan. Kalau dia udah punya anak, anaknya semua 1, 2, 3 itu perempuan. Loh kok perempuan aja? Mana laki-lakinya? Dibuatlah lagi. Nah gitu. Jadi seolah-olah ada kesan kami perempuan ini seperti pabrik anak gitu. Apa kabar pemirsa? Kembali bersama saya di One Man Show. Peringatan Hari Kartini sampai saat ini terus dilakukan dan diperingati di seluruh pelosok negeri. 21 April merupakan hari yang sangat bersejarah bagi setiap perempuan yang ada di Indonesia. Ada satu penggalan kalimat yang sangat kuat dalam peringatan Hari Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Lalu bagaimana kalimat di atas sudah terjadi bagi kaum perempuan di Nias? Untuk kali ini kita akan berdiskusi seperti apa peran perempuan Nias dalam pembangunan, tentu bersama saya di One Man Show. Kali ini juga kita akan berdiskusi dengan beberapa narasumber saya dan saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Ibu Yuslian Harefa. Yo. Ibu ini merupakan salah satu pengusaha yang cukup sukses di Kota Gunung Sitoli. Dan yang kedua tidak kalah pentingnya di sini juga saya telah menghadirkan Ibu Sukartini Wau, Nyonya Wali Kota Lahemijaro, Cibua, sebagai Ketua Penggerak PKK Kota Gunung Sitoli yang pada 21 April kemarin kalau tidak salah ikut merayakan hari ulang tahunnya. Selamat Ibu ya. Iya, makasih. Dan beliau juga selain daripada Ketua Penggerak PKK, beliau juga merupakan Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan saat ini juga menangani sebagai pengurus atau Ketua Yayasan Kanker Indonesia di Kota Gunung Sitoli, dan yang terakhir adalah Ketua Dekranasda Kota Gunung Sitoli. Dan yang ketiga, di sini juga saya menghadirkan sahabat lama saya, salah seorang aktivis perempuan yang saat ini berkecimpung di sebuah lembaga yaitu di Perkumpulan Sada Amo. Jadi selamat sore semua buat narasumber saya. Selamat sore. Ya, ini baru beberapa hari kita sudah memperingati ya Hari Kartini, khususnya di Kepulauan Nias dan terlebih fokus lagi di Kota Gunung Sitoli. Tentu juga kita melihat apakah benar perempuan-perempuan di Kepulauan Nias ini sudah benar-benar mendapatkan kemerdekaan melalui emansipasi yang saat ini terus digelorakan oleh kaum-kaum perempuan dengan lahirnya Kartini. Mungkin bisa nggak kita dapatkan gambaran? Mungkin yang pertama dari Ibu Nyonya Lahemijaro. Apa sih sebenarnya peran perempuan dalam pembangunan kita khususnya di Kota Gunung Sitoli yang saat ini bisa kita jadikan sebuah simbol bahwa perempuan itu telah merdeka untuk di kepulauan-kepulauan terpencil seperti ini, Bu? Mungkin bisa ditanggapi, Bu. Baik, terima kasih Pak One Man yang pada saat ini kami sudah diajak ya bisa bersama-sama untuk berdiskusi. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan terkait dengan kita sebagai bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun Ibu kita Raden Ajeng Kartini ke-143. Dan kebetulan juga kemarin saya sebagaimana tadi yang disampaikan, saya juga ya kebetulan lahir juga di tanggal 21 April tahun 1968 dan berusia kemarin 54 tahun. Ya, jadi itulah usia saya, tapi kalau dibanding dengan usia Ibu Raden Ajeng Kartini sudah ada berapa abad. Namun kita sebagai perempuan yang boleh dikatakan sekarang Kartini zaman now, ya sebagaimana tadi yang disampaikan bahwasanya untuk kita ketahui emansipasi wanita itu ya artinya itu bagaimana kita bisa terbebaskan dari masalah
perbudakan ya. Mungkin kalau zaman dulu itu dibudak artinya tidak boleh melakukan sesuatu, harus semuanya sesuai dengan bagaimana hukum di dalam keluarga ya. Mungkin kalau kita bawa dalam situasi di Kepulauan Nias ini ya, kita sebagai yang kental sekali dengan masalah adat, kalau dari zaman dulunya itu wanita itu hanya tempatnya di dapur. Ya, kalau ada acara-acara, ada pesta, tidak boleh duduk di depan. Ya, jadi artinya lebih banyak nah dengan berjalannya waktu dan tentu kita harus bisa menepis dan bagaimana supaya kaum perempuan ini bisa terangkat harkatnya itu sebagai yang diangkat itu sebagai ya tidak boleh berbuat apa-apa. Nah sekarang kalau kita lihat itu sudah tidak ada lagi masalah diskriminasi itu, membeda-bedakan. Artinya itulah yang disebut dengan kesetaraan gender. Ya, bagaimana juga kaum perempuan ini bisa seperti kaum laki-laki bisa berbuat. Ya, kalau di Nias kita ini ya istilahnya atau vaneubanio ya, memanjat pohon kelapa yang perempuan tidak bisa. Dan bahkan kalau kita bawa di Kota Gunung Sitoli untuk masalah di pemerintahan itu ya kita juga di kaum perempuan ini diberikan kesempatan juga. Misalnya ada beberapa yang sudah menduduki ya, kaum perempuan menduduki eselon 2, artinya bisa. Kalau di Indonesia bahkan ya Ibu bisa kita tahu presiden kita, para menteri ada juga dari kaum perempuan. Nah itu jadi menurut kami dalam hal ini ya justru itu kita yang sudah dimerdekakan ya sekarang ini kaum perempuan ini tentu seperti kami itulah upaya kita sekarang. Kalau mungkin kalau di Kota Gunung Sitoli saya lihat ya dan bahkan mungkin kalau secara kasat mata di Kepulauan Nias ini sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Kalaupun mungkin ada mungkin itu yang di desa-desa atau di pelosok-pelosok ya. Tapi kalau di kota sepertinya sudah punya kesempatan ya kaum perempuan ini untuk bisa berbuat ya sama seperti kaum pria. Ya, mungkin kalau bisa ditegaskan, sektor-sektor apa yang dulunya perempuan itu sangat tidak mungkin dan tidak bisa mungkin mendapatkannya. Dan dengan sekarang adanya emansipasi bahkan saat ini perempuan-perempuan itu sudah jauh lebih maju. Khusus di Kota Gunung Sitoli itu apa saja Bu yang mungkin bisa kita lihat dari kasat mata bahwa yang dulunya tidak bisa sekarang sudah bisa. Lalu bagaimana peran-peran perempuan juga dalam pembangunan ataupun dari sektor-sektor yang lain yang bisa kita jadikan bahwa benar-benar apa yang dicita-citakan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini itu di kepulauan terpencil itu terjadi untuk saat ini. Baik, artinya untuk kaum perempuan ini sekarang ya yang saya lihat yang atau kita bisa tahu bersama salah satunya tadi contoh ya itu yang saya sampaikan tadi artinya sudah diberikan kesempatan baik itu mungkin kalau kita lihat sebagai wakil rakyat ada dari kaum perempuan ya kemudian udah mulai berani masuk iya, ke konteks politik iya mampu dan berani untuk menyampaikan ya itu misalnya kalau ada misalnya seperti kami yang saya lihat ya, mereka tidak segan-segan, ya. Kalau mereka menghadapi masalah, mereka misalnya seperti contoh di desa. Nah, dengan adanya rapat desa pada forum desa itu mereka bisa memberikan pendapat, saran dan bahkan bisa memberikan usulan seperti ini, ya. Dan bahkan kita tahu juga kalau di desa-desa itu keterwakilan daripada perempuan, baik itu sebagai aparat desanya dan bahkan di Kota Gunung Sitoli ada salah satu kepala desa dari perempuan. Nah itu, dan kalau di Kota Gunung Sitoli baru beberapa bulan yang lalu Pak Wali Kota sudah melantik 1 orang kaum perempuan sebagai camat. Nah itu dulu yang... Apakah itu sejarah pertama kali ada camat sebagai perempuan? Betul. Sepengetahuan kami baru pertama kali ada camat dari kaum perempuan. Nah kalau mungkin dari dunia usaha ya salah satunya Ibu Wery ya karena ini sebenarnya kami ini sama profesi kami sebagai bidan ya kalau mungkin saya cerita bagaimana dulu kami sebagai bidan desa Bu ya jadi dengan kemajuan zaman dan kami juga di era digital sekarang kemajuan teknologi kita juga mau belajar
ya, melalui YouTube, Google, ya kita lihat. Dan melalui itu kita bisa mendapatkan pengetahuan wawasan, dan kita juga yang sudah berkeluarga, suami mendukung juga. Nah kalau dulu semua dibatasi. Nah, itu kalau dulu itu dibatasi itu karena apa? Apakah karena adat atau karena memang perempuannya belum mampu atau seperti apa? Nah sebenarnya karena adat, dan kemudian karena juga masalah sumber dayanya tidak mampu, ya dianggap tidak mampu. Sebenarnya kalau diberikan peluang saya rasa bisa. Ya. Oke, mungkin Bu Yuslian ditanggapi seperti apa kira-kira? Terima kasih. Sedikit saya tanggapi, saya tidak ulas lagi apa kata Ibu Ketua Dekran Nasda. Jadi saya tanggapi sesuai dengan profesi yang saya geluti sekarang. Ya mungkin kalau kita lihat dulu, itu perempuan-perempuan Nias tidak banyak bergelut di dalam dunia bisnis. Mereka lebih banyak di dapur, memberikan makanan ternak, bersawah. Tapi mungkin di tahun-tahun 1994 masih ada seperti itu. Jadi saya penempatan bidan tahun 1996 agak berat juga bagi orang tua saya untuk menempatkan saya sebagai bidan desa sendiri di desa terpencil. Tapi bagi saya sebagai seorang perempuan, saya buktikan bahwa saya itu mampu menembus tempat yang jauh dan saya bisa berkarya di situ. Nah, dari situ saya lihat bahwa sebenarnya banyak yang harus kita rubah. Sebagai perempuan banyak yang harus dirubah untuk mengembangkan pembangunan yang dimulai dari diri kita sendiri. Jadi saya mulai dari tempat saya kerja dan sampai saat ini. Dan saya lihat juga tahun-tahun 96 mungkin tidak banyak perempuan yang berbisnis seperti kita saat ini. Tapi sejak saya mulai kita posting, mereka lihat juga, saya lihat banyaknya juga hadir weri-weri baru. Kita lihat sekarang banyak juga yang buka bisnis perempuan-perempuan baik melalui online, pekerjaan tangan dan keterampilan, dan mereka juga terus belajar. Saya rasa juga dengan kita memulai dari diri sendiri, orang lain juga bisa terinspirasi dengan karya-karya yang kita munculkan. Saya rasa kalau di kota Gunung Sitoli sudah mulai ada perkembangan, tapi di desa-desa mungkin sebagian sudah ada dan banyak yang masih belum tersentuh. Ya, kalau saya melihat bahwa Ibu itu kan latar belakangnya mungkin dari birokrat ya, dari sisi ASN ya. Tapi kemudian lebih dikenal sebagai salah satu pengusaha, dan itu adalah dari kaum wanita. Itu seperti apa memulainya dan kenapa motivasinya ke dunia usaha? Kenapa tidak berkarir dari sisi profesi ASN sendiri, bahwa ingin membangun perspektif perempuan itu bahwa bisa juga mampu mengikuti mungkin jenjang jabatan paling tertinggi atau seperti itu, tapi kenapa lebih memilih ke dunia usaha? Kalau di dunia ASN kita berbisnis seperti ini tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Kita dibatasi. Dan wajib ada istilahnya mengejar, dan ada yang kita prioritaskan. Jadi kalau dari bisnis ini yang saya geluti sekarang, kita tidak perlu diperintahkan, tapi kita bergerak dari apa tujuan dari hasil karya yang kita munculkan. Artinya Ibu memiliki satu prinsip bahwa adalah bagaimana menjadi seorang yang bisa menciptakan dan bisa mengembangkan orang lain dengan apa yang Ibu lahirkan, seperti atau seperti apa motivasi awal sehingga kenapa harus terjun ke dunia itu? Kira-kira begitu. Sesuai dengan semboyan Ibu Kartini bahwa kita itu wajib jadi obor di mana berada, dan itu saya wujudkan, saya tidak sia-siakan. Jadi dengan karya-karya yang saya munculkan ini, hidup saya bisa sukses dan orang lain di sekitar saya juga bisa sukses. Dengan orang lain di sekitar saya bisa sukses, setidaknya sudah membantu pemerintah dalam pembangunan manusia yang berkreasi. Nah, itu mungkin cerita sukses dari mereka. Saya ingin melihat apakah apa cerita yang luar biasa yang mereka sampaikan ini benar itu yang terjadi terhadap perempuan-perempuan Nias. Mungkin teman saya di sini Berliana Purba bisa menceritakan yang setiap saat mendampingi bahkan menangani beberapa kasus-kasus perempuan. Bahkan cukup ironis ya,
perempuan itu untuk di daerah kepulauan seperti ini bahkan tereksploitasi, bahkan mungkin tindakan KDRT yang cukup tinggi, bahkan sampai kepada pelecehan dan pencabulan. Bagaimana menanggapinya dengan cerita sukses, dengan cerita enak yang mereka sampaikan, dengan real yang ada sampai saat ini terkait perempuan Nias dalam pembangunan? Ya, pertama sekali saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk semua pemirsa ON Channel ya. Kalau bicara Kartini, kita bisa melihat perjuangannya dari dulu sampai sekarang. Dan menurut kami sama aja. Misalnya, apa sih yang diperjuangkan Kartini dulu? Yang pertama, pengentasan buta huruf. Sampai sekarang masih ada. Di kota Gunung Sitoli masih ada. Yang kemudian, kalau kita lihat sejarah Kartini meninggal karena melahirkan, itu persoalan Kespro. Sampai sekarang masih ada. Bagaimana layanan kesehatan kita di kota Gunung Sitoli ini belum sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang minimum. Kita bisa lihat, misalnya, yang standar untuk Kespronya perempuan minimal ada layanan tes IVA. Kalau pap smear saya itu mungkin mahal karena harus laboratorium gitu. Nah paling tidak layanan tes IVA itu belum semua puskesmas menyediakan dan belum ada sosialisasi ke masyarakat terutama untuk perempuan. Kenapa itu penting? Karena itu merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi angka kematian perempuan. Karena dengan adanya tes IVA itu mencegah terjadinya kanker leher rahim atau kanker serviks seperti itu. Nah kemudian bagaimana perjuangan perempuan untuk menjadi pemimpin. Nah kita melihat memang betul yang dibilang Ibu Bur tadi sudah ada. Tetapi kita jangan lupa ada undang-undang kuota 30%. Mari kita lihat di kota Gunung Sitoli sudah memenuhikah 30%. Misal tadi Ibu itu bilang ada kepala desa 1. Dari berapa desa sudah terpenuhi nggak 30%? Itu ukurannya. Kepala dinas. Tadi sudah beliau katakan sudah ada eselon 2. Sudah terpenuhi nggak 30%? Terutama di isu-isu perempuan, di dinas kesehatan misalnya, di pemberdayaan perempuan. Nah kita harus melihat seperti itu. Kemudian menentang kawin paksa. Masih ada di Pulau Nias ini, saya tidak bilang hanya di kota Gunung Sitoli. Masih terjadi kawin paksa, perkawinan anak yang terselubung dengan budaya kita bilangnya. Itu dan masih terjadi sampai sekarang. Nah kemudian termasuk korban poligami, masih ada terjadi. Terutama keluarga-keluarga yang tidak mendapatkan anak laki-laki, biasanya itu akan disarankan untuk menikah lagi seperti itu. Nah kemudian bagaimana perempuan yang seharusnya berjuang, yang tadi dibilang bahwa sebenarnya kita udah merdeka seharusnya, tetapi perjuangan yang dilakukan Kartini dari dulu sampai sekarang masih terus kita lakukan. Kita masih berjuang terus untuk bagaimana bicara kemerdekaan, karena terlalu gampang kita membilang merdeka. Merdeka itu apa artinya? Artinya merdeka bukan hanya memerdekakan bangsa, tapi bagaimana hak kita sebagai perempuan untuk mendapatkan akses ke pendidikan, untuk mendapatkan akses ke teknologi, apalagi di era digital sekarang ini, itu masih belum merdeka kita. Saya berani bilang kita belum merdeka, terutama kita yang ada di Pulau Nias ini, seperti itu. Belum lagi beberapa tempat yang agak jauh akses pendidikannya dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi kalau ditanya seberapa merdeka perempuan sekarang terutama di kota Gunung Sitoli, bagi saya pribadi dan juga bagi Pesada masih perlu berjuang lagi dan terus, karena perjuangan Kartini yang dilakukannya hampir 100 tahun yang lalu masih sama dengan yang kondisi sekarang. Walaupun ada, tetapi yang kita perjuangkan masih jauh sekali dari angka maksimal yang kita inginkan. Seperti itu dia kira-kira. Ya, mungkin hasil dari kajian, bahkan mungkin temuan-temuan teman-teman ya dalam pendampingan kasus-kasus perempuan di Hari Kartini ini, apa sebenarnya yang penyebab utama sampai terkait dengan kemerdekaan perempuan yang dari dulu diperjuangkan sampai saat ini belum ada kelihatan pergeseran yang sangat signifikan, bahwa dari sisi memperjuangkan dari buta huruf ke menjadi melek baca segala macamnya, itu sebenarnya dari teman-teman melakukan kajian apa penyebab utama sehingga khususnya di kota Gunung Sitoli atau di Kepulauan secara umum ini itu masih sulit untuk diberantas? Ya, banyak faktor sebenarnya ya. Yang pertama, tetapi paling utama itu adalah budaya patriarki. Bagaimana cara pandang kita yang memandang bahwa laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Misalnya dalam hal pendidikan. Mungkin sekarang udah mulai perempuannya masuk, bisa sampai ke universitas. Tetapi pertanyaannya apakah aksesnya sama dengan laki-laki? Jurusan apa yang kemudian dimasuki perempuan? Karena yang kami lihat biasanya laki-laki itu lebih kepada jurusan-jurusan yang strategis, misalnya teknik, baru matematika dan lain-lain. Perempuan biasanya jurusan-jurusan sosial, sarjana ekonomi kah dia, guru, pendeta dan lain-lain. Itu yang kita lihat. Belum lagi yang lain-lain. Jadi memang
ya seperti saya bilang tadi, budaya patriarki, kemudian bagaimana kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepada perempuan apakah sama atau tidak, seperti itu. Misalnya kalau kayak di sekolah misalnya, kenapa orang lebih percaya kepada laki-laki daripada perempuan? Atau kayak pengalaman saya, misalnya sering saya mendapatkan surat kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Pesada. Nah, dia nggak tahu bahwa Pesada itu adalah lembaga yang fokusnya untuk perempuan. Nah, makanya kalau kayak Pesada, kami selalu menyampaikan kepada yang terhormat ibu bapak pimpinan organisasi apa. Karena kita nggak berani menduga bahwa pemimpin itu perempuan atau laki-laki. Tetapi mindset masyarakat menganggap bahwa pemimpin itu otomatis laki-laki. Seperti itu dia. Kenapa? Terkait dengan budaya patriarki yang tadi. Dan ya banyak lagi sebenarnya, belum lagi kita bicara adat. Kalau di pesta misalnya paling banyak ibu-ibu, paling cantik ibu-ibu. Mulai dari jam 5 pagi sudah ke salon dan segalanya itu ibu-ibu. Tetapi pengambil keputusan di adat siapa? Nah, itu dia. Dan banyak lagi arena-arena di kehidupan kita, nggak usah jauh-jauh. Di kehidupan kita yang sebenarnya ya mungkin kita jadi kurang sensitif karena kita merasa itu terbiasa ya. Tetapi banyak arena-arena itu yang tidak diberikan kepada perempuan. Kenapa tidak diberikan? Ya karena terkait dengan budaya patriarki tadi yang menganggap bahwa itu arenanya laki-laki. Politik, adat itu arena laki-laki. Arena perempuan di mana? Cukup di dapur, kasur, dan sumur. Ngurus rumah, melayani suami, ngurus anak cukup. Padahal sebenarnya bicara tentang kesetaraan, bicara tentang keadilan gender, itu kan bukan persoalan laki-laki dan bukan perempuan saja, tapi juga persoalan semua, seperti itu dia. Berarti persoalan gender ini kemudian kalau kita merujuk dengan hasil yang disampaikan tadi bahwa ada yang salah dengan budaya dan adat istiadat kemudian. Lalu bagaimana kemudian persoalan Kartini ini bisa diperjuangkan ketika adat dan budaya itu khususnya di Kepulauan Nias yang seperti disampaikan tadi itu masih belum ada perubahan. Seperti apa kira-kira? Saya tidak bilang tidak ada perubahan, tetapi kalau dilihat skornya 1 sampai 10 itu mungkin masih 3 seperti itu. Jadi makanya saya bilang masih panjang perjuangan kita. Misalnya dalam saya tidak berani menyalahkan adat karena adat itu bagus, tetapi orang-orang yang melaksanakan adat itulah yang tidak mungkin tidak punya perspektif bagaimana keberpihakannya kepada perempuan. Misalnya pengalaman kita bagaimana memberikan peran, seperti saya bilang tadi, bicara ke adat tadi. Yang paling banyak kalau kita data secara statistik di pesta itu perempuan. Tetapi kenapa para tokoh adat yang laki-laki itu tidak memberikan kesempatan kepada perempuan? Apakah perempuan tidak mampu? Menurut saya tidak. Mungkin ibu-ibu akan cerita, 3-4 kali mereka ikut pesta, udah tahu mereka tahapannya itu. Udah tahu mereka memberikan peribahasa atau foto dan lain-lain itu. Tapi kenapa mereka tidak diberikan kesempatan? Nah, itu yang perspektifnya itu. Makanya kalau kayak di Pesada kita coba melakukan beberapa tahapan ya, apa artinya bagaimana menggandeng stakeholder, terutama tokoh adat agar berpihak pada perempuan, memberikan penyadaran-penyadaran ke mereka, bukan menggurui, tetapi bagaimana kita melihat bahwa kalau ada keberpihakan mereka, itu perempuan itu bukan menjadi lawan mereka, tetapi kami perempuan ini adalah mitra mereka yang akan bisa membantu mereka dimanapun mereka berada. Jadi bukan hanya di rumah tangga, tetapi di adat juga bisa menjadi mitra mereka. Nah kalau di Pesada sendiri, memang di Nias kita belum memulai itu, tetapi kalau kayak di Sidikalang kita melakukan pendidikan kepada perempuan untuk dipersiapkan menjadi tokoh adat. Artinya mereka harus dikasih dulu peningkatan kapasitas agar mereka paham mengenai adat itu, kemudian kita berdiskusi ke tokoh adat bagaimana memberikan sedikit kesempatan. Mungkin kalau dibilang kasih kesempatan sebesar-besarnya mungkin agak berat ya, tapi bagaimana tokoh adat sendiri memberikan sedikit kesempatan kepada perempuan agar perempuan juga bisa. Nah kalau kayak di Nias ini yang sudah kami lakukan adalah bagaimana menyederhanakan adat kita itu yang berapa tahapan, kemudian itu bisa dikurangi tahapannya itu juga untuk untuk memperkecil bicara isu kemiskinan, juga waktu dan lain-lain juga. Itu juga menyangkut ke uang apa segala macam seperti itu. Oke. Mungkin Bu Sukartini ini menanggapi, ini cukup keras bahwa kalau kita bicara persoalan kemerdekaan ternyata belum. Dari sisi fakta real tadi, walaupun bicara 30% ada perempuan kuotanya, kemudian bagaimana memperjuangkan kaum perempuan yang ada di pedalaman sana yang harusnya sudah bisa baca tulis dan sampai sekarang itu masih terdapat juga. Ibu menanggapi seperti apa ini sekarang? Terima kasih Ibu Barliana ya tadi dari Pesada yang sudah menyampaikan banyak hal ya.
yang terkait dengan perempuan. Nah, menurut kami di sini dan kami tahu juga ya, untuk perempuan ini sebenarnya bukan karena tidak diberikan peluang. Nah, satu dulu masalah karena mungkin masalah pendidikan ini, ya boleh dikatakan ya masalah pendidikan, dan kemudian itu dia tadi kembali kepada mengenai budaya Nias tadi, ya, di mana kita pun perempuan sekarang, kami di tim penggerak, saya sebagai tim penggerak PKK, di mana kita ada 10 program pokok PKK. Nah, di dalam 10 program pokok PKK ini sebenarnya tercakup semua, baik itu masalah kegotong royongan, baik itu masalah pengamalan Pancasila, pendidikan dan keterampilan, kemudian bagaimana supaya ekonomi daripada masyarakat kita itu ya bisa ada peningkatan, dan baik itu dari sisi kesehatannya, kalau mungkin pendidikan sebagai tadi sudah disampaikan. Nah, memang kita juga sekarang dan bahkan selama kami ya kurang lebih 6 tahun ya sebagai ketua tim penggerak PKK, kalau masalah buta huruf ini yang belum bisa membaca, karena melalui Dinas Pendidikan sebagai mitra kita juga, kita sudah mendata itu dan bahkan sudah punya program Dinas Pendidikan dengan ada data setiap desa bagi masyarakat yang mungkin itu tidak tamat SD, belum bisa membaca. Nah, melalui kegiatan PKK ini dibuat dalam bentuk satu kegiatan, misalnya ada perkumpulan, dikumpulkanlah ya ibu-ibu ataupun anak-anak remaja ataupun ibu-ibu yang lebih banyak ya, untuk bisa dilatih, diberikan pembelajaran ya oleh Dinas Pendidikan. Nah itu. Nah kemudian dari sisi bagaimana supaya mengangkat ya daripada pendapatan masyarakat itu, karena ini salah satu juga faktor kenapa bisa masyarakat kita ini tidak bisa berkembang ya. Dan bahkan kita bersyukur melalui pemerintah desa, karena pemerintah kota mulai dari pusat lah, yaitu jenjangnya sampai ke pemerintah desa, itu yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dengan adanya dana-dana desa ya, itu salah satu juga membantu, sehingga dengan terbukanya peluang misalnya dari faktor pertanian ya, mendukung bagaimana supaya perempuan ini misalnya ada dibentuk kelompok-kelompok tani, ada dari kaum perempuan, dan bahkan dengan sudah ada dibentuk kelompok seperti itu, disitulah mereka juga belajar seperti apa mereka ini bisa tampil dan bisa berbuat ya. Nah tentu ini dengan adanya kegiatan daripada tim penggerak PKK, artinya melalui pemerintah kota. Nah jadi kami sudah melakukan ini, dan bahkan kita juga kalau kita lihat ya di Kota Gunung Sitoli banyak juga yang event-event yang kita ikuti, yang dalam hal ini oleh tim penggerak PKK, karena tim penggerak PKK ini dinominasi oleh kaum perempuan. Nah, jadi ini salah satunya, artinya mereka, masyarakat kita itu memang betul seperti yang disampaikan oleh Ibu Berlin tadi ya. Artinya perjuangan Ibu Kartini itu sampai sekarang, memang kita tidak bisa katakan kita sudah merdeka 100%. Ya, mungkin karena ini tadi masalah peralihan zaman dari zaman ke zaman ya. Jadi kembali juga kepada baik itu dari sisi masyarakat ataupun keluarga. Tapi mungkin saya potong sedikit, Bu. Ada nggak skala prioritas yang dilakukan oleh mungkin dari timnya Ibu, baik itu penggerak PKK atau yang lainnya itu, dalam memperjuangkan hak-hak perempuan ini atau kesetaraan gender tadi? Mungkin bisa diberikan satu contoh, bahwa yang sebelum itu yang saya tanyakan tadi, bahwa dengan hadirnya Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK, yang dulunya perempuan itu yang disampaikan tadi ada sekitar contohnya 50% atau 70% perempuan di Kota Gunung Sitoli itu, yang terdiri dari 6 kecamatan sekian ratus desa, saat ini sudah bisa baca tulis contohnya. Itu adalah menjadi salah satu prioritas atau perjuangan teman-teman kaum perempuan untuk memerdekakan kaumnya. Nah mungkin ada nggak praktek-praktek sukses yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Kota Gunung Sitoli ini dalam pengentasan itu tadi, bahwa itu masih salah satu contoh yang saat ini sedang diperjuangkan dari awal oleh Ibu Raden Ajeng Kartini, masih dalam satu sisi.
dan yang sisi yang lain masih banyak. Mungkin ada nggak yang bisa dijadikan contoh bagi kita saat ini? Ya, mungkin kalau untuk kita jadikan contoh secara umum saya rasa belum ada sampai sekarang ini. Tapi artinya kita melalui kegiatan-kegiatan PKK ini yang masih kita baru bisa lakukan. Hanya saja kadang kalau kita memberikan penjelasan sosialisasi kepada masyarakat, nah kembali lagi kita katakan tadi karena kurangnya juga dukungan daripada masyarakat itu sendiri, ya, apalagi kalau mungkin itu sudah tidak senang dengan kepala desanya, ya, jadi sehingga ya siap itu pun nanti hanya lingkup daripada keluarganya saja yang dia berikan kesempatan. Nah itu kan jadi sehingga padahal sebenarnya ada orang yang bisa mampu ya untuk kita harapkan untuk mendukung daripada kegiatan itu, tapi itu dia tadi. Nah, jadi justru bahkan itu sekarang bagaimana cara kita ya supaya kerjasama yang baik ini, dukungan dari berbagai stakeholder ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, kemudian pemerintahan. Nah, justru itu sekarang yang kita upayakan untuk bisa terjadilah. Sudah ada tidak kebijakan-kebijakan yang didorong dalam menghapuskan diskriminasi bahkan eksploitasi terhadap perempuan-perempuan yang ada di Kota Gunung Sitoli khususnya yang dilakukan oleh teman-teman PKK atau sejenisnya lah. Nah, kalau kita di tim penggerak PKK, ya itu tadi saya sampaikan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Kita sudah berupaya. Ya, bahkan kita sering nanti ke lapangan, motivasi, mengajak bahkan. Tapi nanti kembali karena juga mereka ini sudah terbiasa dengan masalah bantuan-bantuan. Kalau ada bantuan, saya baru mau ke kegiatan baru. Sudah tidak ada bantuan, ya sudah. Jadi sejauh mana kita juga terus menggiatkan mereka, ya kami juga dari tim penggerak PKK punya keterbatasan. Hanya saja saya sebagai ketua tim penggerak PKK tetap ya karena di mana setiap bulan itu kami ada pertemuan baik tingkat kecamatan, tingkat desa dan tetap menyampaikan ayo karena memang namanya tim penggerak berarti kami ini menggerakkan ya bagaimana menggerakkan kaum wanita ini ayo kita buat seperti ini. Nah, melalui keterampilan sebenarnya juga sudah banyak juga sih yang sudah mulai mengerti dan bahkan kalau kita lihat di desa-desa itu di samping bukan hanya mengharapkan penghasilan daripada bapak, minimal mereka bisa membuat kue, membuat keterampilan dengan memberikan di kedai-kedai. Nah, itu dulu yang sudah kita lakukan. Dan bahkan mereka juga tidak segan-segan sekarang ataupun malu-malu kalau misalnya kita buat suatu event ya di Kota Gunung Sitoli, mereka berani tampil. Karena memang juga sudah kita berikan kesempatan untuk mereka. Mungkin Bu Yuslian bisa menanggapi yang disampaikan Bu Berliana tadi bahwa sampai saat ini ternyata apa yang dirindukan oleh kaum-kaum perempuan terhadap kemerdekaannya ternyata untuk khusus Kota Gunung Sitoli masih sangat-sangat miris ya dengan kondisi itu tadi. Mungkin bisa ditanggapi. Baiklah, sedikit saya tanggapi tapi tidak saya ulas lagi yang sudah ditanggapi oleh Ibu Ketua Dekranasda. Saya tanggapi sesuai dengan profesi yang saya geluti saat ini. Mungkin dari tanggapan Ibu Purba tadi bahwa sangat minim dan itu kita akui. Kalau kita hitung bagaimana banyaknya perempuan di Kota Gunung Sitoli, kita hitung berapa yang sudah terekspos, ya pasti sangat minim. Kalau dari jumlah banyaknya perempuan di Kota Gunung Sitoli. Tapi kalau dibandingkan dari tahun ke tahun, setidaknya ada yang sudah muncul. Nah, dari profesi yang saya geluti, untuk menuntaskan itu, saya juga sering bergabung dalam pemberdayaan perempuan di organisasi-organisasi gereja, dan saya sering untuk yang buta huruf, saya sering dipanggil untuk menjadi narasumber, setidaknya dalam pembinaan keterampilan, karya-karya dalam berbagai jenis. Jadi setidaknya bisa mengangkat derajat mereka. Dan mungkin ada dari Dinas Pendidikan juga yang lebih menerjuni bagaimana mereka supaya bisa baca tulis. Dan termasuk juga di tempat saya kerja sebagai ASN,
jangan kita pungkiri, banyak yang masuk di dalam juga buta huruf, baik itu laki-laki dan perempuan. Dan di sana juga ada program untuk mereka yang berada di balik jeruji itu untuk bisa mengemban ilmu setinggi-tingginya. Malah sekarang ada yang sedang kuliah S1. Jadi walaupun cara belajarnya secara yang di balik jeruji, walaupun secara virtual. Tapi itu nggak bisa kita pungkiri, kenapa kita yang berada di luar tidak bisa, sedangkan yang di balik jeruji aja yang sudah ada pembatasnya bisa mengemban ilmu dan bisa berkarya. Nah, tadi disampaikan bahwa salah satu persoalan kita saat ini bahwa ketika dibenturkan dengan adat, kita punya adat istiadat, kemudian yang tidak mudah, kita harus melawan bahwa bagaimana kemudian menempatkan posisi adat dan bagaimana menempatkan posisi persoalan perjuangan kaum perempuan ini. Pandangan Ibu dalam hal ini seperti apa? Apakah ini menjadi sebuah kesulitan? Lalu apa kesulitannya dan seperti apa menyelesaikannya? Kalau ini memang tidak masalah, lalu kenapa tidak bisa terjadi apa yang disampaikan tadi? Ya, dari adat memang ini sebuah kesulitan. Tapi kalau kita sudah memulai untuk merubahnya, itu bukan sesuatu kesulitan. Jadi mungkin dari organisasi-organisasi perempuan di gereja sekarang sudah mulai dirintis bagaimana merubah supaya perempuan itu dalam situasi adat tidak tereliminasi mereka. Bisa terangkat derajat mereka dan bisa mereka bergabung dalam pembicaraan sintua adat. Nah, kami juga sudah mulai merintis dan mungkin ini akan berkesinambungan yang diketuai oleh, disponsori oleh Pelmas BNKP dan kami tetap ada pertemuan. Yang kita mulai dulu dari cara foto. Nah, di cara foto itu kalau ibu-ibu dulu buat foto atau menasehati, perempuan itu tidak bisa bergerak loh. Tidak bisa buat apa-apa. Foto ini kalau bisa biar nanti yang lain juga bisa mengikutinya. Foto ini dalam konteks apa bagi perempuan Nias dilakukan dan karena apa? Biar nanti juga para pemirsa bisa. Jadi foto yang memberikan nasihat. Memberikan nasihat kepada pengantin. Kepada perempuan. Nanti kalau udah sampai di rumah suamimu, jangan sembarangan, jangan pindahkan ini, jangan pindahkan ini. Kalau kerja, hargai suamimu, jadi hargai mama mertuamu, semua. Jadi sebenarnya itu sudah dirubah. Jadi cara mengatakannya, biarlah kalian berumah tangga sesuai dengan kasih Allah yang telah diajari. Jadi sama-sama dalam bekerja, begitu juga dalam orang tua, sama-sama saling menghargai. Begitu juga dipesankan sama orang tua. Jadi adat-adatnya itu tidak monoton untuk perempuan. Dulu monoton sama perempuan. Jadi akhirnya pun perempuan takut bicara sama bapak mertuanya, mama mertuanya, tidak bisa bergerak, tenang-tenang aja, jadi bodoh. Jadi iya, itu foto dulu. Jadi saya rasa dengan ada juga nasihat-nasihat yang baru dimunculkan oleh kaum perempuan dari BNKP, saya rasa dengan adanya itu nilai dari derajat perempuan itu dalam berbuat sudah mulai muncul dari organisasi kaum perempuan BNKP. Dan itu bukan hanya perempuan BNKP, kami juga terjun ke desa-desa untuk memberitahu hal ini, baik itu melalui keterampilan, karya-karya dan cara-cara berorganisasi dari segi perempuan. Bagaimana penerimaan terhadap perilaku-perilaku yang sudah mulai dilakukan tadi, bahwa ada pendekatan dari sisi sektor gereja, dari sisi sektor adat, apakah penolakan mulai ada atau itu diterima dengan baik? Sekarang sudah mulai diterima dengan baik, dan malah kalau ada KDRT di keluarga sekarang, kalau sudah ada perkumpulan perempuan itu, semua muncul. Perempuan sekarang sudah mulai bicara, begini yang terjadi di keluarga saya, begini yang terjadi di keluarga saya. Nah, kami kaum perempuan yang sudah ada organisasi di dalam gereja itu membuat satu tempat supaya masalah itu bisa dituntaskan. Nah, jadi dipanggil laki-laki sama perempuan, baik itu juga satu keluarga kami datangi dan memberikan solusi supaya keluarga ini bisa dipertahankan dan tidak berakhir dengan perceraian itu.
Artinya bahwa saat ini sedang dilakukan upaya-upaya bagaimana kesetaraan itu dalam kehidupan rumah tangga sosial terus dibangun ya Pak. Nah, ada yang menarik tadi terkait dengan yang disampaikan Bu Berliana bahwa di Nias itu juga masih ada sedikit pemahaman, bukan budaya tapi pemahaman ketika dalam keluarga tidak memiliki momongan contohnya. Maka ya belum ada memiliki momongan khususnya anak laki ya gitu ya. Tapi itu terkesan diperbolehkan. Iya, Bu Berliana ya, diperbolehkan gitu ya untuk bisa menikah lagi atau apa, sehingga ini kan merusak juga ya tatanan bagaimana terhadap si kaum perempuan sendiri. Ibu menanggapinya itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan terhadap itu? Menurut saya beda-beda ya. Kalau saya nikah dulu, sebelum nikah kami sudah ambil satu Kesepakatan. komitmen. Komitmen. Seandainya kita tidak punya anak, saya tidak boleh ditinggalkan. Begitu. Jadi saya tidak tahu dengan keluarga lain dan mungkin ada sebagian kecil. Apabila tidak ada anak laki-laki, silakan nikah lagi. Jadi sebenarnya itu karena mereka nikah tidak berdasarkan kasih dan alkitabiah. Kalau berdasarkan kasih dan alkitabiah, pasti segalanya sesuatu tidak akan terjadi. Kalau menurut saya ya Pak ya. Oke, ini kan ini kembali kepada itu tadi perasaan jadinya, Berliana. Tapi if kita bicara fakta real di lapangan bahwa sampai saat ini terhadap eksploitasi KDRT dan bahkan hal-hal yang lain itu masih terus terjadi di kepulauan ini dan mungkin di Kota Gunung Sitoli. Mungkin kita banyak belum tahu karena ini adalah menjadi mungkin aib bagi keluarga atau segala macam sehingga ini ditutup rapat-rapat. Saya mau coba nanggap yang itu tadi. Silakan. Ya, benar. Memang kalau di hampir semua pulau Nias ya, saya nggak bilang Kota Gunung Sitoli, seolah-olah saya mendiskriminasi Kota Gunung Sitoli. Tapi secara general berdasarkan hasil pendampingan kami hampir 17 tahun di Nias ini, ya memang banyak fakta-fakta seperti itu. Nah, persoalannya kemudian kembali ke konsep perkawinan itu sendiri, sama kayak yang dibilang Ibu nanti. Sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memasuki jenjang perkawinan, memasuki arena rumah tangga, itu konsepnya apa? Untuk apa dia menikah? Karena kalau bicara secara undang-undang misalnya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dijelaskan bahwa tujuan menikah itu untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera. Nah, kalau misalnya di agama disebutkan bahwa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan atau diceraikan kembali. Tetapi kalau di adat misalnya apa sih tujuan orang menikah? Itu supaya dapat keturunan. Nah, itu yang mungkin perspektif tokoh adat itu, adat kita yang harus diubah. Karena sebenarnya menikah atau tidak menikah, punya anak atau tidak punya anak, itu kan hak berdua, terutama hak perempuan. Itu di Undang-Undang Nomor 784 itu ada, bahwa hak perempuan untuk memutuskan apakah dia punya anak atau tidak, mau berapa anaknya, itu bagian dari hak perempuan gitu nanti. Jadi memang kembali ke konsep perkawinan, apa sih tujuan mereka berdua? Memang mungkin betul kayak Ibu tadi udah mereka komitmen bahwa mereka apapun yang terjadi, mau punya anak atau tidak boleh cerai. Tetapi banyak keluarga yang kemudian digoyang-goyang oleh pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Mungkin bisa mertua, tetangga, saudara. Bahkan kadang-kadang kan kalau orang yang baru menikah, ada kayak bulian-bulian ya, ejekan-ejekan tetapi ditutup dengan baik. Misalnya, udah berisi belum? Kita juga nggak tahu apa yang diisi, kan itu dia. Nah, baru udah hamil atau belum? Nah, itu lebih menyakitkan. Belum lagi nanti kalau dia udah punya anak, anaknya semua 1, 2, 3 itu perempuan. Loh kok perempuan aja? Mana laki-lakinya? Dibuatlah lagi. Nah gitu. Jadi seolah-olah ada kesan kami perempuan ini seperti pabrik anak gitu. Jadi dipaksa terus supaya menghasilkan anak. Padahal sebenarnya menurut kesehatan mungkin nanti saya bisa dibantu Ibu berdua ini karena Ibu berdua ini bidan. Penentu jenis kelamin itu laki-laki, suamilah penentu jenis kelamin. Maka karena laki-laki penentu jenis kelamin, pada saat kami perempuan tidak bisa melahirkan anak laki-laki, maka yang harus disalahkan siapa? Nah itu dia, saya nggak bisa bilang gitu ya, gitu dia. Sama kayak di orang Batak misalnya, kalau keluarga itu tidak melahirkan anak laki-laki, itu biasanya perempuannya itu dipulangkan gitu, dianggap tidak menghasilkan dalam tanda kutip, menghasilkan generasi penerus. Karena kan dianggap laki-laki itu generasi penerus, walaupun sebenarnya yang menghasilkan
generasi itu siapa? Ya kami perempuan. Kalau kami sepakat tidak mau dihamili, emang lahir generasi. Kan itu dia. Nah, tetapi karena kembali ke patriarki tadi yang menganggap bahwa laki-laki yang lebih utama daripada perempuan, ya faktanya seperti itu gitu kan. Itu mungkin tambahan yang ingin saya komentari. Ya, Makasih. mungkin nanti bisa ditanggapi siapa saja. Ini terkait dengan Hari Kartini dan peran perempuan Nias dalam konteks pembangunan. Bahwa kita sudah mengulas tadi apa saja persoalan dan bagaimana kita melihat dari pendekatan sektor adat istiadat, dari sektor yang lain juga pendidikan yang masih juga jauh minim. Lalu sejauh mana peran perempuan saat ini terhadap pembangunan? Bahwa ini sudah zaman teknologi bahkan digitalisasi. Lalu bagaimana perempuan menyikapi ini? Mungkin bisa ditanggapi dari Bu Yuslian ini. Kalau dari profesi yang saya geluti ya, peran perempuan itu dalam pembangunan, ya saya itu menciptakan lapangan kerja. Itu salah satu. Saya menciptakan lapangan kerja. Ya, sampai saat ini sudah berapa banyak yang dipekerjakan dan kemudian apa kira-kira target paling tinggi terkait dengan bahwa motivasinya dalam membuka lapangan kerja? Apa kira-kira yang ingin direncanakan dengan membuka lapangan kerja ini? Sekarang saya punya tenaga kerja 54 orang. Dan semuanya perempuan, laki-laki atau gimana? Banyak perempuan dong. Banyak perempuan. Tetap keberpihakan kepada perempuan ada ya? Tidak juga. Tidak juga. Sama, Belum, tapi ya? sekarang tergantung SDM-nya. Ya, kalau memang SDM-nya bagus, dipertahankan. Dalam rangka membuka atau memberikan peluang kerja itu apa sih yang mau dilakukan? Jenis apa pekerjaannya sehingga nantinya setiap orang dipekerjakan itu mampu mandiri dan terus mengembangkan dan itu bisa melahirkan lapangan-lapangan kerja baru dan orang terus terdidik di dalam isu itu. Kalau di tempat saya ya seperti tempat saya kan membuat keterampilan-keterampilan kayak buat kue-kue. Jadi di dalam itu mau laki-laki mau perempuan tetap bisa terampil dalam membuat kue. Nah, kalau di tempat saya kerja di ASN, membuat lapangan kerja seperti membuat batik tulis, beroncemani, memayet, membuat rajutan untuk cewek-ceweknya. Membatik lagi ya? Membatik. Jadi yang di otak saya itu banyak-banyak menciptakan lapangan kerja supaya yang pengangguran itu di luar sana bisa tertampung. Setidaknya saya sudah membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Oke, mungkin dari... Baik, mungkin dari saya berbicara juga dari kegiatan-kegiatan PKK ya, di mana kita dan Dekranasda, di mana kita dari Dekranasda juga sudah ada kurang lebih 20 yang kita sudah bina UMKM ya, yang mana oleh Pak Wali Kota sudah memberi kesempatan Pasar Gomo yang menjadi sebagai pusat oleh-oleh. Jadi hasil keterampilan ibu-ibu PKK dari desa, kecamatan kita tampung di sana. Dan hal ini yang didukung oleh beberapa SKPD. Ya, karena di dalam pelatihan pembinaan ini tentu butuh anggaran. Kalau kita kembalikan di desa, mungkin dengan menggunakan dana desa, saya rasa tidak cukup. Nah, dengan adanya program dari masing-masing SKPD, tentu ini juga bisa membantu mereka. Dan kemudian dengan ada juga beberapa bantuan dari provinsi bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Seperti kemarin ya, tahun lalu itu mereka diberikan, mungkin ini karena situasi COVID ya, ada kurang lebih 20 pelaku-pelaku usaha itu yang mendapatkan bantuan dalam bentuk gerobak-gerobak. Dan bahkan mereka banyak perempuan juga itu di Taman Yahowu yang pusat jajanan malam ya. Nah, itu semuanya juga salah satu upaya kita memotivasi mereka untuk bisa tidak menganggur ya, bisa punya lahan pekerjaan lah. Dan kemudian salah satu lagi di sini ada Elsada ini, tukang jahit, Ibu Ewit, ini pas di pasar Jalan Golkar ini. Nah, ini juga kemarin kita sudah membuat surat di desa bagi kaum wanita yang sebagai ibu rumah tangga tidak punya pekerjaan
diterima dan bahkan mereka diajari di sana, misalnya membordir, menjahit dan sekaligus juga membantu. Ya karena Ibu Ewit ini punya usaha menampung ataupun membuat pakaian-pakaian olahraga, ornamen nias. Nah itu, jadi itu juga salah satu ya dari tim penggerak PKK membantu masyarakat kita, terutamanya kaum wanita, perempuan, dan tidak tertutup kemungkinan juga untuk laki-laki. Dan bahkan kita di Kota Gunung Sitoli sudah membuat salah satu juga ini tempat penitipan anak, di mana yang kita pekerjakan di sana juga kaum perempuan, ya. Nah, dan kemudian di Dinas P5A juga, ya kita juga ada salah satu bidang ataupun sudah dibentuk UPTD yang masalah yang menyangkut tentang masalah kekerasan tadi sudah disinggung juga ya. Dan di sana kita juga selalu mendampingi mereka karena di sana ada petugasnya khusus dan bahkan bekerja sama dengan LK3 tadi, ada Peksosnya, dari PKPA juga, ya, Pesada juga ya sudah masuk, kita sudah adakan kerjasama. Artinya hak-hak mereka sebagai perempuan itu pada suatu saat mereka mengalami kekerasan ataupun mungkin hak mereka itu direbut ataupun diabaikan, nah kita siap membantu. Tapi artinya kita upayakan jangan sampai ke ranah hukum. Ya, sejauh ini Bu, apakah pemerintah kota melalui perannya PKK atau sejenis lembaga-lembaga tadi yang Ibu pimpin sudah membuat satu regulasi atau ada sebuah kebijakan bagaimana kemudian kaum perempuan ini bisa terlindungi dan akses bahkan kesempatannya dari mungkin sektor pendidikan itu diprioritaskan? Kenapa? Sumber dari semua kehidupan yang lain ini berdasarkan dari seorang yang memiliki kapasitas dan pendidikan ya. Tentu akses pendidikan ini menjadi nomor satu yang harus diprioritaskan. Ada nggak yang sudah dilahirkan oleh teman-teman PKK? Karena UPTD ini baru juga dibentuk ya, kurang lebih 5 bulan baru dilantik ataupun dibuat perwalnya oleh Pak Wali Kota, dan masalah regulasi untuk penanganan daripada kasus-kasus sudah ada. Dan bahkan sudah sampai saat ini, sudah bulan keempat, kasus yang sudah ditangani hampir 30 kasus. Dan bahkan lebih 50% sudah dimediasi dan bahkan sudah selesai. Ya, artinya sudah selesai. Ya mungkin tadinya perempuan ibu ini mengalami kekerasan dan akhirnya sudah rujuk kembali kepada dari suaminya. Dari 50 kasus ini kemudian yang mendominasi 30 kasusnya apa Bu yang mendominasi? Banyak, suami memukul istri. KDRT lebih banyak KDRT. Nah iya, dan kemudian karena masalah selingkuh, jadi termasuk ada salah satu ya keluarga sampai saat ini masih kami berupaya terus, ya, karena di P5A itu ada salah satu ruangan khusus untuk konseling. Di sana nanti mereka kita tanyakan, kita berikan masukan-masukan, dan bahkan di LK3 kita ada beberapa unsur yang terlibat, baik itu dari unsur pendeta, kepolisian, dokter, ya, karena kasus-kasus yang kami jumpai juga di sana dengan disesuaikan dengan kasus yang kami jumpai, tentu kami melibatkan daripada pengurus-pengurus LK3 ini. Jadi sehingga kami pada saat identifikasi masalah itu dengan melibatkan beberapa lembaga-lembaga. Jadi sehingga apa yang dialami oleh seseorang itu, terutamanya perempuan, artinya bisa selesai. Ya, untuk saat ini dulu belum ada yang sudah sampai ke ranah hukum. Ada kemarin, tapi ini kasus anak. Tapi dia banyak anak-anak perempuan, anak-anak SD, dan bahkan sudah di penjara itu yang melakukan pelecehan seksual. Ada 6 orang itu kemarin. Terakhir ada dari Gunung Sitoli Utara, Gabu Bouse, dan sampai sudah di visum di apa. Artinya semuanya itu sudah pemerintah melalui Dinas P5 sudah punya anggaran untuk itu. Ya, ada juga bantuan daripada Dinas PPA Provinsi Sumatera Utara. Mungkin dari Werliana. Iya. Dan pembangunan. Iya, terkait dengan bagaimana supaya perjuangan Kartini itu bisa terwujud, beberapa upaya yang kami lakukan dari Pesada sebagai organisasi masyarakat sipil itu misalnya melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok perempuan akar rumput. Jadi di desa-desa itu kita buat kelompok-kelompok simpan pinjam ya.
dalam bentuk koperasi atau CU, tetapi itu merupakan jalan masuk untuk memberikan diskusi penyadaran kepada perempuan tentang apa? Tentang hak-hak perempuan. Kemudian bagaimana setelah itu mereka kita dorong, kita motivasi untuk terlibat dalam rapat-rapat desa, karena perempuan menganggap di rapat-rapat desa itu urusannya laki-laki. Tetapi kan dengan adanya undang-undang, ada kuota, itu sebenarnya kan perempuan mau tidak mau harus dia terlibat dalam rapat-rapat desa. Kemudian juga dengan pemerintah, selain yang disebutkan oleh Ibu Nyonya Wali Kota tadi, kita juga melakukan diskusi femokrat. Apa itu femokrat? Feminis di birokrat. Artinya perempuan-perempuan pengambil keputusan, mungkin yang eselon 2, eselon 3 itu kita ajak diskusi supaya dia punya pemahaman mengenai apa yang mau diperjuangkannya terkait isu perempuan, isu gender. Ada pengaruh utamaan gender di pemerintahan, tetapi banyak perempuan-perempuan yang kemudian bingung mau dibawa kemana, diarahkan kemana, seperti itu. Jadi kita mengajak mereka untuk diskusi bersama-sama. Kemudian kami lagi proses untuk membuat, ini sudah ada dua tempat ini di utara, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias, ini pembentukan tim penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis komunitas. Kenapa berbasis komunitas? Supaya masyarakat tidak menganggap, oh itu kerja pesada itu, oh itu kerja pemerintah itu, enggak seperti itu. Tapi masyarakat juga peduli dengan persoalan perempuan, persoalan anak, persoalan perkawinan anak, persoalan kekerasan seksual, bukan solusinya hanya dikawinkan. Kalau ada anak menjadi korban kekerasan seksual, dikawinkan. Ada yang hamil di luar nikah, dikawinkan. Nggak seperti itu. Tapi apa solusi yang bisa dilakukan oleh tim penanganan kasus ini? Dan ini juga sebenarnya terkait dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan untuk memastikan desa ramah perempuan dan layak anak. Jadi kita juga membantu kerja-kerja pemerintah seperti itu. Kemudian juga terkait dengan memastikan kuota perempuan 30%, ini kita melakukan pendataan perempuan potensial. Perempuan potensial artinya kelompok-kelompok dampingan pesada yang kita melihat dia punya potensi untuk menjadi pemimpin, baik dia mungkin menjadi kepala desa, BPD, LPM, sampai yang lain-lainnya itu kita data betul-betul. Dan untuk saat ini, walaupun di Kota Gunung Sitoli atau di Pulau Nias ini belum ada, kita pesada sendiri sudah berhasil mendudukkan 4 anggota DPRD dari akar rumput, dari desa. Kemudian yang Desember kemarin kita mendudukkan 7 perempuan menjadi kepala desa. Mungkin itu belum capaian yang luar biasa, tetapi kami menganggap itu capaian luar biasa karena untuk memastikan perempuan mau dan menang di sana itu prosesnya sangat panjang. Kenapa? Karena banyak perempuan sendiri tidak percaya diri untuk memilih kawannya perempuan. Nah, itu juga bagaimana meyakinkan perempuan ini supaya perempuan pilih perempuan. Jadi kita selalu kampanye perempuan pilih perempuan. Bahkan yang lebih ekstrim kita bilang semua yang dilahirkan perempuan wajib pilih perempuan. Nah, seperti itu misalnya. Itu dalam rangka memastikan kepemimpinan perempuan. Nah, kemudian bagaimana bekerja sama dengan P2TP2A yang dibilang Ibu ini tadi untuk penanganan kasus. Nah, kemudian terlibat juga kalau di pesada sendiri, pesada bagaimana memastikan SDGs itu memang dilakukan oleh pemerintah. Jadi program-program SDGs yang 17 tujuan itu memastikan pengentasan kemiskinan, kesehatan, kepemimpinan perempuan itu dilaksanakan seperti itu. Itulah yang beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pesada di luar bagaimana menggandeng stakeholder, tokoh adat, tokoh agama agar memang punya keberpihakan kepada perempuan dan memberikan arena untuk kepemimpinan perempuan. Bukan hanya di formal juga non formal termasuk di adat. Itu yang beberapa upaya-upaya sederhana yang sudah dan akan kami lakukan. Seperti itu. Oke, terima kasih buat Kartini kita ya di Kepulauan Nias, dan itulah diskusi kita. Ya, pemirsa, begitulah perjuangan yang terus dilakukan dan diperjuangkan oleh kaum Kartini di Kepulauan Nias. Mudah-mudahan perempuan-perempuan di Kepulauan Nias ini terus bangkit dan berjuang dalam menjunjung dan meraih kesetaraan gendernya. Dan mudah-mudahan peluang dan kesempatan mereka juga terus dikembangkan agar mereka juga bisa berperan lebih banyak dalam pembangunan ini. Jangan lupa tetap ikuti diskusi kami bersama One Man Show hanya di Orahu Nias Channel. Sampai jumpa. Terima kasih.